kemudian digambar dalam tampilan, bisa tampilan 2D, 2 dimensi, maupun tampilan 3D secara 3 dimensi. Bagaimana menggambarnya? Ya banyak sekali tools yang bisa digunakan. Ya kalau di software ANSYS Fluent ada yang kalau versi yang sebelumnya atau versi terdahulu itu ada yang menggambar dengan menggunakan software Gambit, kemudian ada yang menggambar dengan software desain modeler. Lalu untuk versi yang baru saat ini, yang terbaru untuk saat ini dengan menggunakan Space Claim. Jadi Space Claim ini merupakan tools yang bisa digunakan untuk melakukan drawing. Nah, saya akan menampilkan di Space Claim di software Space Claim tersebut. Ya kalau kita masuk ke YouTube, nah, di sini ada, misalkan saya ketik YouTube. Untuk versi yang terbaru di bagian ini, misalkan Space Claim ya. Ketik saja Space Claim tutorial. Tampilannya sudah keluar ya di layar. Sudah, Pak. Ya, jadi nanti bisa membaca atau menonton di YouTube, karena banyak sekali tutorial yang sudah diberikan atau sudah bisa dipergunakan sebagai langkah awal dalam menggambar di software ANSYS yang mau disimulasikan. Nah, ini adalah Space Claim. Jadi keywordnya Space Claim tutorial, ya tinggal dibuka saja. Nanti akan tampil cara-cara atau langkah-langkah untuk menggambar objek tersebut. Ya, kembali lagi ke yang tadi, ke PowerPoint-nya. Pre-processing merupakan langkah awal. Langkah awalnya diawali dengan melakukan CAD, menggambar computer aided design atau yang biasa disebut dengan CAD, menggambar secara 2D, 2 dimensi, atau menggambar secara 3D, 3 dimensi. Lalu yang kedua, metode penyelesaian kasus dengan menggunakan persamaan yang tadi, PDA atau biasa disebut partial differential equation. Ini adalah persamaan-persamaan yang paling sering digunakan atau persamaan umum yang digunakan, seperti menghitung nilai turbulen, nilai persamaan momentum, kemudian persamaan konservasi massa. Itu umumnya ditampilkan dalam bentuk partial differential equation, diferensial yang dibuat secara parsial. Lalu yang ketiga, post processing. Post processing merupakan tampilan akhir atau bagian akhir yang diperoleh dari hasil simulasi CFD. Tampilannya ya bisa berupa kontur. Konturnya ini ya banyak sekali. Ada kontur, bisa menampilkan kontur kecepatan, kemudian gambar, kemudian kurva atau grafik. Ya, kalau misalkan kita kembali lagi ke YouTube, misalkan di bagian ini kita menggunakan toolsnya Fluent ya, ketik aja Fluent tutorial ANSYS ya di bagian ini. Nah,
Salah satu yang tadi yang dimaksud dengan kontur Dengan apa gue? Ini siapa ini depan? Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan kontur. Kontur itu ya tampilannya seperti ini. Ada yang kalau di bagian contoh ini dengan menggunakan ANSYS versi 2020 R1. Kontur yang ditampilkan adalah tekanan atau pressure. Nah, tekanan ini bisa dilihat di bagian tampilannya, nilai tekanan terbesar di bagian lengkungan. Di bagian lengkung ini berarti bisa diperkirakan bahwa fluida mengalir dari bagian bawah lalu ke bagian keluar atau sisi luarnya. Nah, tekanan yang terbesar berada di bagian yang berwarna merah. Ini bisa dilihat di bagian konturnya. Di bagian kontur ini adalah legend atau tampilan yang memberikan arti warna-warna tersebut. Warna merah memiliki tekanan maksimal ya 1,469 E kali 1, artinya 1,469 dikali 10 pangkat 1. Jadi kalau misalnya dikali 10 pangkat 1 dikali dengan 10 berarti 1,469 dikali 10 ya sama saja dengan 14,69 Pascal, dengan satuannya adalah Pascal. Jadi satuan ini bisa dirubah-rubah di bagian di bagian simulasi tersebut. Misalkan bisa saja menggunakan satuan lainnya berapa ATM, berapa atmosfer, atau berapa Pascal, atau menggunakan PSI, itu bisa ditampilkan sesuai dengan keperluannya. Ya, kembali lagi ke slide PowerPoint-nya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kontur tekanan atau kontur pressure-nya. Lalu gambar ya ini adalah gambarnya ya dalam arti tampilan image atau nanti bisa disimpan hasil simulasi tersebut dengan menggunakan format JPEG, bitmap, itu bisa ditampilkan. Kemudian kurva, grafik, dan animasi gerakan dari fluida itu hal ini juga bisa dilakukan oleh CFD. Di bagian selanjutnya ada beberapa langkah dasar dalam CFD. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu tujuannya. Jadi sebelum melakukan simulasi atau sebelum membuat simulasi harus mengetahui dulu atau mencari dulu CFD ini bertujuan untuk menganalisis apa atau mensimulasikan apa atau merancang apa. Harus terlebih dahulu mendefinisikan tujuannya. Lalu melakukan identifikasi domain yang akan dimodelkan, pilih metode diskretisasi numerik, kemudian membuat grid. Grid itu meshing. Apa yang dimaksud dengan meshing? Misalkan di sini ditampilkan nggak? Nah, ini adalah di bagian ini. Oke, nah ini saya stop. Ini merupakan meshing. Jadi yang dimaksud dengan mesh itu ya ini. Ini ada mesh yang digunakan dengan gambarnya itu
node-nya tree ya, tree node. Jadi ada 3 titik, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 secara bersamaan. Jadi nilai tree nodes-nya itu di tiga titik atau 3 node yang dilakukan untuk mesh tersebut. Kemudian ada bagian-bagian tertentu. Kalau dilihat di bagian ini, di gambar ini ada bagian tertentu di bagian lengkungan atau di bagian yang pojok melengkung, sisi lengkungan ini dibuat atau membuat mesh-nya menjadi lebih rapat atau menjadi lebih halus lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan atau melihat hasil simulasi lebih detail lagi atau lebih lengkap lagi jika hal ini di zoom ya atau diperbesar, maka akan bisa terlihat secara detail perubahan nilai tekanan atau perubahan nilai kecepatan yang terjadi di dalam saluran tersebut. Ya, kembali lagi ke slide. Membuat grid ya sama saja dengan membuat meshing atau grid. Itu adalah definisi yang dijelaskan di gambar tadi. Selanjutnya setup model, melakukan setup model numerik, menentukan kondisi batas, properties. Properties ini berhubungan dengan fluida apa yang dipergunakan, apakah fluida cair atau fluida gas, compressible atau uncompressible. Itu nanti bisa dilihat di bagian nilai propertiesnya. Misalkan menggunakan fluida udara dengan fluida cair, pasti nilai properties yang dipergunakan itu akan berbeda. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan? Ada di partisipan ini namanya sudah sesuai ya, maksudnya menggunakan sesuai dengan nama aslinya atau nama yang sesuai yang ada di absen. Karena tadi ada namanya ini ya. Oke, jadi nanti saya akan absensi dari nama-nama yang tertulis di virtual Zoom-nya. Baik. Oke. Biasanya kan kalau di ISTA ada lagi pertanyaan? Ada form itu tuh, apa namanya? Form ketua kelas. Biasanya suruh ngisi sih. Takutnya ngaruh nanti ke bapaknya. From ketua kelasnya, yang koordinasi siapa, dari ketua kelas atau gimana? Biasanya sih ya, nanti ada salah satu mahasiswa yang itu, apa namanya, ngisi datanya. Takutnya nanti dari istanya ini, nyangkanya nggak terjadi perkuliahan gitu, takutnya. Formnya gimana ya? Nanti saya bantu isi Pak. Untuk jumlah mahasiswanya berapa ya itu ya kalau di absennya? Kalau di absen itu ini juga ya, karena saya masuk ke bagian absensi itu ada bagian yang namanya itu tidak bisa di input absen. Oh itu merah ya Pak? Kenapa? Itu yang nggak bisa diinput warnanya merah atau gimana? Biasanya sih gara-gara itu Pak. Iya, biasanya telat pembayaran gitu, jadi nggak bisa diklik. Iya. Yang warna merah itu. Oh itu gara-gara yang biasanya warna merah, telat ya, pembayaran Pak. Iya, karena telat bayaran tidak bisa diinput ya,
saya nggak bisa memasukkan data itu. Kalau total Tidak keseluruhan bisa Pak, memasukkan apa? mahasiswanya. Oke, total keseluruhan nanti saya saya kirim di kolom chat ya. Di Baik, Pak. kolom chat untuk total keseluruhan yang terdaftar di di bagian siakatnya. Baik Pak, nanti kalau udah ada total mahasiswanya, paling tolong di-share di grup aja. Nanti saya bantuin isi yang form penanggung jawabnya. Saya biasanya kalau sehabis perkuliahan kayak gini ada pengisian form kayak gitu. Ya, untuk formnya yang ngisi apa? Dari ketua kelas atau Nah, bagaimana? ya biasanya dari ketua kelas ada, dari dosennya juga ada. Oke. Nah, di kolom chatnya sudah masuk ya untuk nama-nama mahasiswa.